Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Rabbana zidna ilma warzuqna fahma. Insyaallah pada malam kali ini kita akan membahas tentang awal mula sihir, bagaimana ia bisa tersebar di atas muka bumi. Karena di luar sana banyak syubhat yang berseliweran. Kalau sihir itu datangnya dari dualil Arab, dari bangsa Arab, ya, dari negara Arab. Bahkan ada yang bilang dari umat Islam. Na'udzubillah tsumma na'udzubillah. Padahal Sayyidina Muhammad SAW Allah izinkan untuk terkena sihir, dan yang menyihir beliau adalah non-muslim, orang kafir. Ya, lebih tepatnya orang Yahudi yang bernama Labid al-A'sam. Bagaimana mungkin di dalam agama Islam diajarkan sihir? Dan saya yakin setiap agama melarang praktek sihir karena itu merugikan. Berhubung kita seorang muslim dan agama yang benar adalah Islam, maka kita harus mengkanter syubhat di luar sana yang menuduh bahwasanya sihir berasal dari agama Islam. Bahkan jelas di dalam surah Al-Baqarah ayat 102. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وَاتَّبَعُوا مَا تَتْلُو الشَّيَاطِينُ عَلَى مُلْكِ سُلَيْمَانَ وَمَا كَفَرَ سُلَيْمَانُ وَلَكِنَّ الشَّيَاطِينَ كَفَرُوا يُعَلِّمُونَ النَّاسَ السِّحْرَ. Masya Allah. وَمَا كَفَرَ سُلَيْمَانُ walakinna syayatina kafaru yu'allimuna an-nasa as-sihr. Kalimat ini harus saya garis bawahi. Karena banyak orang yang mengklaim Nabi Sulaiman itu menggunakan sihir. Dan saya sedih sekali ketika ada seorang muslim menuliskan tulisan-tulisan yang katanya tertulis di Khotam Sulaiman yang bisa menundukkan bangsa jin ketika itu. Mereka tulis di pintu-pintu, di gerbang-gerbang, bahkan di gerbang pondok pesantren. Katanya untuk menolak bala, menolak sihir, menolak bangsa jin, agar tidak mengganggu siapapun yang ada di dalam situ. Na'udzubillah. Ya, ketahuilah teman-teman sekalian, setan jin itu tidak takut kepada tulisan-tulisan apapun. Allah izinkan bangsa jin itu ditundukkan oleh Sayyidina Sulaiman karena Allah sayang kepada nabinya. Artinya bukan karena jin itu memang takut sama Sayyidina Sulaiman, tidak. Tapi itu karena Allah izinkan bangsa jin itu takut dan tunduk kepada Sayyidina Sulaiman. Di dalam sebuah riwayat, Sayyidina Muhammad SAW pernah melakukan sholat. Ketika sholat, Sayyidina Muhammad didatangi oleh Ifrit bisyihabin min nar. Ifrit itu membawa obor api yang menyala-nyala. Liyaj'alahu fi wajhi. Kata Nabi, Ifrit itu datang membawa obor untuk dilemparkan ke wajahku. Maka aku membaca a'udzubillahi minka, a'udzubillahi minka, a'udzubillahi minka. Nabi membaca itu 3 kali. Dan Nabi Muhammad SAW membaca al'anuka bil'anatillah 3 kali. Sampai Ifrit itu semakin dekat dan dicekik sama Nabi Muhammad SAW. Lalu dibanting karena teringat doa daripada saudaranya Sayyidina Sulaiman alaihissalam. Apa doanya? Qala rabbighfirli, ya Allah ampuni aku. Wa habli mulkan la yanbaghi li ahadin min ba'di, dan berikanlah kepadaku kekuasaan yang tidak engkau berikan kepada orang-orang setelahku. Artinya Nabi Sulaiman alaihissalam mohon kepada Allah agar Allah tundukkan bangsa jin itu kepadanya, yang mana tidak ditundukkan kepada orang-orang setelah dirinya. Nah, di sini sifat tawadhunya Sayyidina Muhammad SAW atas doa daripada Sayyidina Sulaiman, Nabi Muhammad SAW melemparkan Ifrit itu ke lantai. Ketika ditanya sama sahabat, apa yang kau lakukan? Beliau ceritakan apa yang saya ceritakan tadi. Lalu beliau di akhirnya menjelaskan begini. Kalaulah aku tidak ingat dengan doa daripada Sayyidina Sulaiman, sungguh aku akan ikat Ifrit tersebut di tiang Masjid Madinah, ya, dan dia akan dijadikan buli-bulian anak-anak kecil di Madinah. Ya, kembali ke topik. Di sini ada buku yang sangat bagus, teman-teman.
Ini buku Ushul Sihar. Ya, kalau mau beli langsung kontak aja admin Darul Fitrah TV. Ini karangan guru saya, Dr. Sa'ad Said Ahmad Abduh, pakar ruqyah di Timur Tengah, tepatnya di Mesir. Ya, Masya Allah, yang beliau sampaikan tentang keilmuan sihir, bahkan dari awal mula sihir, itu tertorehkan di buku ini. Ada yang lebih keren, di atas buku ini ada buku Maradus Sihar. Itu pun membahas tentang penyakit sihir secara khusus dan bagaimana cara melunturkannya. Ya, berhubung judul kita adalah membahas tentang awal mula sihir, maka saya membawa buku Ushul Sihar. Karena pada bab pertama di buku ini, ya, dibahas tentang awal mula sihir. Bagaimana sihir itu bisa tersebar di atas muka bumi. Al-Mabhathul Awal, pembahasan pertama, Tarikhus Sihri, sejarah sihir. Al-Matlabul Awal, bab pertama, Tarikhus Sihri fil Alam, sejarah sihir di atas muka bumi. Yuqalu, telah dikatakan, inna awwala zuhuri lis-sihri kana fi zamani Idris alaihissalam. Kemunculan sihir telah ada sejak zaman Idris alaihissalam. Wa huwa thaniyul anbiya ba'da Adam alaihissalam, yang mana beliau adalah nabi kedua setelah Nabi Adam alaihissalam. Ya, ini perkataan ini bisa kita lihat di Tafsir Ats-Tsalabi jilid 1 halaman 246, juga di Tafsir Al-Baghawi jilid 1 halaman 150, Tafsir Qurtubi jilid 2 halaman 36, dan Al-Bidayatun Nihayah jilid 1 halaman 158 hingga 159. Ada kesepakatan, ya, daripada sebagian ulama tafsir, artinya ini hampir disepakati, bahwasannya kisah atau kisah tentang Harut dan Marut yang ada di ayat tentang sihir surah Al-Baqarah ayat 102, waqa'at fi zamani Idris alaihissalam, telah terjadi di zaman Nabi Idris alaihissalam. Namun anna tahdida bidayatus sihri bi zamani Idris, kesimpulan bahwasannya sihir itu awal mulanya ada sejak zaman Nabi Idris alaihissalam, yahtaju ila dalilin, memerlukan dalil yang kuat. Li'annahu min jumlatil akhbaril ghabirah, karena pendapat ini merupakan khabar al-ghabirah yang sudah lama, allati la yuttali'u 'alaiha illa min qibalil wahyi, yang mana kita tidak boleh condong kepadanya kecuali memang ada wahyu yang menegaskannya. Walam yudhkar fi dzalika khabarun sahihun wala saqimun, dan sebagaimana kita ketahui tidak ada kabar yang menegaskan hal tersebut, baik secara sahih, secara khabar yang sahih atau kabar yang benar, wala saqim atau kabar yang tidak benar. Walakin, nah ini mantap nih, ini hujjah atau alasan bagi orang yang mengatakan bahwasanya sihir itu awal mulanya ada sejak zaman Sayyidina Idris alaihissalam. Walakin yusta'nasu lidzalika, ya bisa saja dibenarkan pendapat ini, bikauni Idris alaihissalam nabiyan, karena Nabi Idris alaihissalam itu seorang nabi. Fahuwa min jumlatir rusul, dan Nabi Idris alaihissalam juga adalah rasulnya Allah. Wa qad dzakarallahu azza wa jalla annahu ma min rasulin bu'itha illa wattahamahu qaumuhu bis-sihri. Dan Allah Subhanahu wa taala sudah menegaskan tidaklah seorang rasul itu diutus illa kecuali ittahamahu, diklaim qaumuhu oleh kaumnya bis-sihri, selaku orang yang melakukan sihir. Fi qouli jalla sya'nuhu, di dalam firman-Nya Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, kadzalika ma atal ladzina min qablihim mir rasulin illa qalu sahirun aw majnun. Az-Zariyat ayat 52. Ya, makna singkatnya kadzalika, begitu juga, ma atal ladzina min qablihim mir rasulin, setiap kali ada seorang rasul yang datang kepada mereka, illa qalu sahirun aw majnun, kecuali seorang nabi itu diklaim
adalah sosok tukang sihir atau orang yang gila. Subhanallah. Ya, kalau pakai dalil ini secara umum, bisa jadi sihir itu sudah ada sejak zaman seluruh anbiya. Nah, ini Allah firmankan di dalam surah Adz-Dzariyat ayat 52. Wa rubbama yu'addidu dzalika ma dzakaru min anna Idrisa alaihi salam awwalu man nadhara fi ilmi nujumi wa ilmi al-hisab. Dan juga bisa menjadi penguat hujjah pendapat ini bahwasannya Sayyidina Idris alaihissalam adalah seseorang yang pertama kali menguasai ilmu nujum, ilmu perbintangan, wa ilmu hisab, dan ilmu perhitungan, wa awwalu man khatta bil qalami, dan dia adalah seorang yang pertama di muka bumi ini menulis dengan pena. Wa ma'lumun mada irtibata hadhihi al-ulumi bis-sihri, dan sebagaimana telah diketahui ilmu-ilmu yang dimiliki oleh Sayyidina Idris alaihissalam adalah keilmuan-keilmuan yang harus dimiliki oleh tukang sihir. Jadi di dalam kitab Marudus Sihar, di kitab yang satunya lagi, Dr. Sa'ad Said menjelaskan bahwasannya untuk menjadi tukang sihir yang ulung, yang handal, yang hebat, selain dia harus meningkatkan kekufuran, dia juga harus memiliki 5 ilmu sihir. Yang mana kelima ilmu sihir ini diantaranya sudah ada sejak zaman Sayyidina Idris alaihissalam. Maka bisa jadi ya tukang sihir itu sudah ada sejak zaman Sayyidina Idris alaihissalam. Ya, diantaranya ilmu perbintangan. Ilmu perbintangan yang dimaksud di sini adalah ilmu at-ta'thir, ilmu astrologi, bukan ilmu tasyir atau ilmu astronomi. Kalau Sayyidina Idris itu hebat tentang keilmuan astronominya, nah, kalau tukang sihir mereka menggunakan keilmuan astrologi, atau kita bisa kenal dengan ilmu zodiak, ilmu primbon, paririmbon, dan lain sebagainya. Qala Abu Hayyan rahimahullah, berkata Abu Hayyan rahimahullah, Idris huwa jaddu Abi Nuh wa huwa akh Nuh. Idris adalah kakek buyut dari Nuh alaihissalam. Ya, wa huwa akh Nuh, dia adalah akh Nuh. Wa huwa awwalu man nadhara fin nujumi wal hisab. Ya, ia adalah orang yang pertama kali menguasai ilmu nujum, ilmu perbintangan, wal hisab, dan perhitungan. Wa ja'alahu Allahu min mu'jizatihi, dan Allah menjadikan itu sebagai mukjizat baginya. Wa awwalu man khatta bil qalami, dan dia adalah orang yang pertama kali menulis dengan pena. Wa khata thiyab, dan menjahit baju. Wa lubsul mukhayyat, dan menggunakan baju yang terjahit. Wa kana khayyatan, dan dia juga merupakan seorang penjahit. Wa kanu qabla yalbisunal julud, yang mana di zaman itu sebelumnya orang-orang memakai baju dari julud. Ya, julud jamak dari jildun, artinya kulit, ya, dari kulit-kulit hewan. Wa awwalu mursal ba'da Adam, dan itu adalah, dan Sayyidina Idris alaihissalam merupakan rasul yang pertama setelah Sayyidina Adam. Wa awwalu man ittakhadal mawazin, dan dia adalah seorang yang paham tentang ilmu pertimbangan. Wal aslihah, dia juga pandai membuat senjata. Faqatala Bani Qabil, dan Idris alaihissalam merupakan orang yang memerangi Bani Qabil, cucu keturunan daripada Qabil. Ya, ini bisa dilihat di Al-Bahrul Muhit, jilid ke-7, halaman 276. Masya Allah. Wal ihtimalul aqwa, ini masuk ke pendapat kedua. Pendapat pertama tadi menyebutkan bahwasannya sihir sudah ada sejak zaman Sayyidina Idris alaihissalam. Ya, pendapat pertama tadi sudah mengemukakan dalil-dalilnya, hujjah-hujjahnya, bahwasannya sihir sudah ada sejak zaman Sayyidina Idris alaihissalam. Sekarang masuk ke pendapat kedua. Wal ihtimalul aqwa, dan kemungkinan yang paling kuat, ya. Anna sihra, sesungguhnya sihir kana fi zamanin Nuh alaihissalam, bisa jadi terjadi sejak zaman Sayyidina Nuh alaihissalam, bukan zaman Sayyidina Idris alaihissalam. Atau
aqibahu bi zamanin yasirin, zaman setelahnya, namun zaman tersebut tidak terlalu jauh dengan wafatnya Sayyidina Nuh alaihissalam. Wa dzalika lisababaini, pendapat ini dikuatkan dengan dua sebab. Yang pertama, ya, al-awwalu, yang pertama, anna man bu'itha fihim Nuh alaihissalam ittahamuhu bisihri bimuqtada hadhil ayah. Ya. Sesungguhnya kaum daripada Sayyidina Nuh alaihissalam telah mengklaim atau menuduh bahwasanya Sayyidina Nuh alaihissalam itu seorang penyihir. Lagi-lagi ini berhujah dengan dalil yang disampaikan oleh pendapat yang pertama, yaitu surah Az-Zariyat ayat 52. Ya, Allah Subhanahu wa taala menjelaskan tidaklah suatu kaum itu diutus kepadanya nabi atau rasul melainkan mereka tuduh para nabi dan rasul itu sebagai penyihir atau orang yang gila. Sekarang masuk ke pendapat kedua. Wal ihtimalul aqwa, dan kemungkinan yang paling kuat, ya. Anna sihra, sesungguhnya sihir kana fi zamanin Nuh alaihissalam, bisa jadi terjadi sejak zaman Sayyidina Nuh alaihissalam, bukan zaman Sayyidina Idris alaihissalam. Atau aqibahu bi zamanin yasirin, zaman setelahnya, namun zaman tersebut tidak terlalu jauh dengan wafatnya Sayyidina Nuh alaihissalam. Wa dzalika lisababaini, pendapat ini dikuatkan dengan dua sebab. Yang pertama, ya, al-awwalu, yang pertama, anna man bu'itha fihim Nuh alaihissalam ittahamuhu bisihri bimuqtada hadhil ayah. Ya. Sesungguhnya kaum daripada Sayyidina Nuh alaihissalam telah mengklaim atau menuduh bahwasanya Sayyidina Nuh alaihissalam itu seorang penyihir. Lagi-lagi ini berhujah dengan dalil yang disampaikan oleh pendapat yang pertama, yaitu surah Az-Zariyat ayat 52. Ya, Allah Subhanahu wa taala menjelaskan tidaklah suatu kaum itu diutus kepadanya nabi atau rasul melainkan mereka tuduh para nabi dan rasul itu sebagai penyihir atau orang yang gila. Nah, lanjut. Qala at-Tabari, Al-Imam At-Tabari rahimahullah mengatakan, wa akhbaru azza wa jalla an qaumi Nuhin annahum qalu li Nuhin innahu sahir. Allah Subhanahu wa taala, ya, telah mengatakan atau mengkisahkan bahwasannya kaum Nabi Nuh alaihissalam berkata tentang Nabi Nuh alaihissalam bahwasanya beliau adalah tukang sihir. Ini kita bisa lihat di tafsir Tabari jilid 2 halaman 418. Wa qala Ibnu Hajar rahimahullah, Ibnu Hajar Al-Asqalani berkata, qissatu Harut wa Marut kanat min qibali zamani Nuh alaihissalam. Sungguh kisah Harut dan Marut yang ada di surah Al-Baqarah ayat 102 merupakan bukti bahwasanya sihir itu sudah ada sejak zaman Nabi Nuh alaihissalam. Ala ma dzakara Ibnu Ishaq wa ghairihi, dan ini juga, ya, pendapat yang dikemukakan oleh Ibnu Ishaq wa ghairihi dan selainnya. Wa kana sihru mawjudan fi zamani Nuhin, dan sungguh sihir itu sudah ada sejak zaman Nuh alaihissalam. Idh akhbarallahu an qaumi Nuhin annahum za'amu annahu sahir. Yang demikian telah dikabarkan oleh Allah Subhanahu wa taala tentang kaum Nabi Nuh alaihissalam yang mengklaim atau menuduh bahwasannya Sayyidina Nuh alaihissalam adalah seorang penyihir. Ini bisa kita lihat di Fathul Bari jilid 13 halaman 201. Yaqulu Dr. Al-Ashqar, ya, Dr. Ashqar rahimahullah berkata, wa Ibnu Hajar, dan Ibnu Hajar, in kana ya'ni anna hunaka nassan qur'aniyan sarihan, kalau ada nas atau dalil dari Quran secara jelas, fi anna qauma Nuhin, jikalau kaum Nuh itu ittahamuhu biqaunihi sahiran, telah mengklaim bahwasanya Nabi Nuh itu atau menuduh Nabi Nuh itu adalah seorang penyihir, fa inna hadzal qaul ghairu sahih. Sungguh perkataan ini tidak tepat. Idlam yarid nasun, karena tidak ada riwayat dari nas-nas fil Quran, di dalam Al-Quran, yusarrihu bihada, atau dalil yang mengemukakan bahwasannya
kaum Nabi Nuh alaihissalam ini menuduh Nabi Nuh alaihissalam sebagai tukang sihir. Ya, ini di dalam Al-Quran nggak ada. Ini kata Dr. Ashqar. Wa in kana yuridul istidlala bin nassil 'am, jikalau Ibnu Hajar Al-Asqalani itu ingin berdalil dengan surat Az-Zariyat ayat 52, alladzi istadlalna bihi, yang mana kami juga menggunakan ayat tersebut sebagai dalil, fahadza haqqun wa shawab, maka pendapat ini bisa juga dibenarkan. Ya, karena memang seluruh nabi dan rasul yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala tidaklah diutus melainkan dituduh sebagai tukang sihir atau orang gila. Wa amma ma hakahu an Ibni Ishaq min anna qissata Harut wa Marut kanat qibali Nuh fa hadza muhtamal. Dr. Ashqar rahimahullah melanjutkan, ya, adapun pendapat Ishaq yang dinukil tadi oleh Ibnu Hajar Al-Asqalani yang menyebutkan di dalamnya bahwasannya kisah Harut dan Marut yang ada di dalam surah Al-Baqarah ayat 102 tadi, kanat min qibali Nuh, telah terjadi di zaman Sayyidina Nuh. Fahadha muhtamal, hal yang demikian bisa saja terjadi. Walam najid dalilan minal kitabi was sunnah, dan kami tidak menemukan dalil daripada kitab dan sunnah yuminu ayustadbihi ala tahdidiz zamanil ladzi waqa'at fihi tilkal qissah, yang menegaskan tentang zaman apa, ya, yang terjadi di dalamnya kisah atau kisah Harut dan Marut. Ats-tsani, dzakara ahlut tarikh anna Qinana kana sahiran. Para sejarawan mengatakan, ya, bahwasanya Qinan adalah seorang penyihir. Wa kana ba'da Nuh alaihissalam, dan Qinan itu hidup setelah zaman Sayyidina Nuh alaihissalam bi zamanin yasirin, yang mana zaman tersebut tidak terlalu jauh dari wafatnya Sayyidina Nuh alaihissalam. Walidzalika asqatahu an-nasabuna min nasabi Ibrahim alaihissalam. Oleh karena itu Qinan dihapus dari nasabnya Sayyidina Ibrahim alaihissalam. Yaqulu At-Tabari rahimahullah. Al-Imam At-Tabari berkata di dalam tafsirnya, tafsir Tabari, wa wulida li Arfahashd bin Sam ibnuhu Qinan. Qinan sebetulnya adalah anak yang dilahirkan dari Arfahashd bin Sam. Wala dzikra lahu fit Taurah, tapi enggak disebutin di Taurat. Wa huwa alladzi qila innahu lam yastahiqqu an yudhkara fil kutubil munazzalah. Dan Qinan itu adalah orang yang tidak memiliki hak atau tidak berhak untuk disebutkan di dalam kitab-kitab munazzalah atau kitab-kitab yang Allah turunkan. Li'annahu kana sahiran, karena dia adalah tukang sihir, wasamma nafsahu ilahan, dan dia menyebut dirinya selaku Tuhan. Jadi harusnya Qinan itu disebut sebagai nasab daripada nasab Sayyidina Ibrahim, namun karena dia tukang sihir tidak disebutkan. Hal ini kita bisa lihat di buku Tarikhul Umam wal Muluk jilid 1 halaman 126. Wa yaqulu Abul Fida rahimahullah. Al-Imam Abul Fida rahimahullah menceritakan, wa qad usqita dzikra Qinan bin Arfahashd. Ya, Qinan dicoret dari nasab, ya. Subhanallah. Qila bisababi annahu kana sahiran. Ya, lagi-lagi Al-Imam Abul Fida juga sepakat Qinan ini dicoret dari nasab karena dia adalah tukang sihir. Fasqatahu min adzikri, maka tidak disebut. Qalu Syalih bin Arfahashd. Ya, dikatakan tadi Syalih bin Arfahashdi. Bil haqiqah sebetulnya Syalih bin Qinan bin Arfahashd. Fa'lam dzalika. Masya Allah, ya, perkataan dari Abul Fida tadi bisa kita lihat di Al-Mukhtasar fi Akhbaril Bashar jilid 1 halaman 13. Thumma fashas sihra wa antashara fakana awwalu mu'aqilihi biladul Iraq. Ya, setelah kita tahu, ya, silsilah sihir itu ternyata ada sejak zamannya Qinan, kalau ikut pendapat yang kedua ini, hal tersebut menjadi sebab utama sihir tersebar di kalangan orang Irak.
ya, tersebar di negara Irak. Waba'an bihamli ithmihil kaldaniyun wal kasdaniyun fantashara fihim at-tanjim wa ibadatul kawakib fa arsalallahu azza wa jalla Ibrahim alaihi salam fihim rasulan. Ya. Karena sihir tadi sudah tersebar di biladil Irak, yang mana di negara Irak itu ya, di sana ada suku-suku Kaldan dan Kasdan yang mengajarkan di dalamnya ibadatul kawakib, ya, sesembahan atau menyembah al-kawakib, bintang-bintang. Mereka menyembah misalkan ada bintang Zuhrah, bintang Venus, atau bintang Mushtari, ya, planet Jupiter, ya, atau bahkan mereka itu menyembah matahari dan rembulan. Makanya Allah turunkan kepada mereka, atau Allah utus kepada mereka itu Sayyidina Ibrahim alaihissalam. Ya, ini juga sebagai peringatan buat teman-teman muslim yang masih belajar ilmu astrologi, ilmu zodiak, ilmu primbon, meyakini ramalan Jayabaya, meyakini ramalan-ramalan orang-orang yang katanya bisa meramal. Hati-hati teman-teman, segera bertobat dari itu. Karena Sayyidina Muhammad SAW pernah bersabda, "Man ata arrafan fasa'alahu an syai'in lam tuqbal lahu salatun arba'ina yauman." Barang siapa yang datang ke peramal, lalu dia bertanya kepadanya tentang sesuatu, sungguh Allah tolak salatnya selama 40 hari 40 malam. Subhanallah. Datang saja kita ditolak 40 hari 40 malam salat kita. Artinya kalaupun kita salat itu cukup menggugurkan kewajiban salat saja, tapi pahalanya sama Allah nggak dikasih. Na'udzubillah. Kalau kita percaya, wah subhanallah, lebih dahsyat lagi ancaman Sayyidina Muhammad SAW. Man ata kahinan aw arrafan fasaddaqahu bima yaqulu faqad kafara bima unzila ala Muhammadin. Barang siapa yang datang ke dukun atau peramal lalu percaya dengan setiap apa yang dikatakannya, maka sungguh dia telah kafir atas apa yang diturunkan kepada Sayyidina Muhammad, yaitu Al-Quran dan syariat Islam. Ya, subhanallah. Jadi Sayyidina Muhammad SAW ini saking sayangnya sama kita, nggak mau umatnya itu ditolak salatnya 40 hari 40 malam, nggak mau juga dicap kufur atau menutup diri dari kebenaran Allah dan Rasulnya. Ya, Sayyidina Muhammad memberikan peringatan itu kepada kita. Maka teman-teman sekalian yang masih datang ke peramal atau dukun, ya, teman-teman muslim dan muslimat, segera bertobat kepada Allah dengan membangun salat tobat 2 rakaat. Ya, tanggalkan kesyirikan dari kehidupan kita, lepaskan jimat-jimat dari kehidupan kita. Jangan sampai kita merugi kelak di akhirat. Walamma sata'a nuru nubuwwati Ibrahim alaihissalam fil Iraq, dan ketika dakwah nur nubuwat Sayyidina Ibrahim alaihissalam tersebar di negara Irak, ya, wala sihra mudabiran minha, ya, ahli-ahli sihir ini meninggalkan Irak, kabur dia, ya. Mukhalifan wara'a ba'da atharihi, ya, mereka hanya meninggalkan sebagian jejaknya saja. Wastaqarra qararahu fil Hindi, lalu mereka menetapkan atau memutuskan untuk menetap di Hindi, di India, wa biladu Faris, dan di negara Persia, mimma yalil Iraq, dengan terus mengikuti ajaran-ajaran sihir yang dibawa dari Irak. Wa minha, ya, selain daripada India dan Persia, ya, tukang sihir juga menyebar sampai ke Asia, wa biladus Sin, dan negara Cina, wa huwa fihim ilal yaum, dan ajaran sihir ini tersebar sampai hari kita sekarang. Subhanallah. Thumma daruz zamanu dauratahu hatta wasala sihru ila Misr. Ya, seiring berkembangnya zaman, sihir terus menyebar ke pelosok bumi sampai tibalah ajaran sihir ke negara Mesir. Wa fiha kana isdiharuhu wa 'ulu ka'bihi. Dan di dalam negeri ini atau di dalam negeri Mesir, ya, sihir itu berkembang pesat sampai ia menjadi sebuah ajaran yang dianggap hebat. Ya, subhanallah. Fadha'a fiha wa antashara hatta suyirat bihi mamalikul fara'in. Ya, sampai-sampai saking dahsyatnya ajaran sihir di negeri Mesir ini, ya, diadopsi oleh
kerajaan Fir'aun. Fattakhadhu as-saharata, dan kerajaan Fir'aun yang memanggil para tukang sihir, wuzara'an lahum wa mustasyarin, yang mana akan dijadikan di dalam kerajaannya itu menjadi menteri dan menjadi mustasyarin. Mustasyar di sini adalah penasehat. Subhanallah. Jadi penasehatnya raja-raja Fir'aun itu adalah tukang sihir. Menteri-menterinya juga tukang sihir. Kesimpulannya teman-teman sekalian, awal mula sihir itu bukan dari negara Arab. Ya, awal mula sihir di atas muka bumi ini bisa jadi ada sejak zaman Sayyidina Idris alaihissalam, atau pendapat yang kedua sejak zaman Sayyidina Nuh alaihissalam, atau zaman setelah Nabi Nuh alaihissalam, namun zaman tersebut tidak terlalu jauh daripada beliau, yakni zamannya Qainan. Yang mudah-mudahan apa yang disampaikan tadi bermanfaat. Insya Allah di video berikutnya masih akan membahas tentang awal mula sihir, namun kita akan bahas tentang awal mula sihir di negara Arab. Barakallahu fikum, jazakumullah khairan katsira, astaghfirukum, subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaika. Jangan lupa like, subscribe, comment, and share channel kami Darul Fitrah TV. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.